Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata yang sudah cukup lama ya tidak upload video nih, 2 mingguan kalau nggak salah ya, karena ada kesibukan lain. Tapi kali ini sudah akan mulai aktif lagi ya mengupload video, mudah-mudahan. Oke, kali ini kita akan membahas saham TINS ya, yang baru saja mengeluarkan laporan keuangannya di akhir bulan ya, 2 hari lalu lah ya, kira-kira 31 Agustus 2023. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu ya seberapa suram laporan keuangan kuartal 2 dari TINS ya, tapi mungkin juga ada yang belum tahu gitu ya. Oke, kita mulai saja dari sejarah singkat ya Timah ya. Sebenarnya beberapa bulan lalu saya pernah bahas juga tentang TINS ini ya, sejarahnya juga sudah pernah saya upload di video ya, dimana penemuan biji timah pertama di Pulau Bangka itu tahun 1709 ya. Oke, udah sangat lama sekali. Lalu awalnya perusahaan ini perusahaan Belanda ya, tahun 1856, kemudian baru mulai dinasionalisasi ini ya, menjadi perusahaan negara tambang timah di tahun 1953 ya. Lalu ya bisa dibaca sendiri ya, dan go publicnya di tahun 1995. Mulai masuk ke bisnis hilir ya, timah untuk solder, timah untuk chemical itu tahun 2007. Lalu apalagi nih, mulai menerbitkan obligasi dan sukuk di tahun 2017 ya. Lalu masuk ke Mind ID ya, perusahaan holding ya Indonesia itu 2020. Lalu tahun 2021 juga mulai buyback ya beberapa obligasi dan sukuk dari TINS tersebut. Nah, ini timah TBK alias TINS ini masih eksportir logam timah nomor 2 di dunia ya, tahun 2021. Kayaknya sekarang juga masih ya eksportir logam timah nomor 2 di dunia. Lalu ini komposisi kepemilikan sahamnya di mana publik itu 35% ya. Lalu sisanya itu oleh Mind ID ya, di mana Mind ID juga itu milik pemerintah Republik Indonesia ya. Oke, lalu bisnisnya ya, di sini bisnisnya ada ya, penambangan timah, hilirisasi timah, lalu ada penambangan non timah ya, yaitu batu bara ya. Lalu ada bisnis berbasis kompetensi. Lalu ada juga yang properti ya. Kalau nanti kita lihat anak usaha dari PT Timah TBK ini. Lalu kegiatan penambangannya dibilang terintegrasi dengan menerapkan good mining practice ya. Jadi menerapkan good mining practice, di mana eksplorasinya juga ada di darat maupun yang ada di laut ya. Jadi ada onshore, ada offshore ya. Operasional area operasional dari TINS bisa dilihat di sini, ada di Bangka Belitung, ada di Jakarta ya. Ini ya tadi yang saya bilang ada properti ya, PT Timah Karya Persada Properti ya. Lalu ada tambang batu bara ya di Kalimantan ya. Kalimantan Selatan lah ya. Lalu ada di mana lagi nih? Sulawesi ya. Dia di Southeast Sulawesi ini untuk tambang nikelnya. Oke, lalu bisa lihat di sini tin resourcesnya ya. Masih cukup banyak nih, 901 kilo nih, kiloton lah ya. Lalu cadangannya masih 348 kiloton. Oke, lalu ini perbandingan antara onshore dan offshore-nya ya. Masih banyakan onshore-nya ya, walaupun sudah hampir 1:1 nih ya, area tambang timahnya. Oke, lalu tin mining business permit-nya itu paling banyak di Bangka Belitung ya, dan cuma ada 7 yang di Kepulauan Riau ya. Lalu ini beberapa anak usaha dari PT Timah TBK, di mana ada yang di London juga ya. Ini untuk agen pemasaran. Ada juga PT Timah Investasi Mineral ya. Ini eksplorasi dan pertambangan mineral di luar timah ya, sekaligus untuk trading batu baranya. Lalu ada PT Dok dan Perkapalan Air Kantung ya. Ini untuk jasa perbengkelan, galangan kapal dan transportasi. Lalu ada juga PT Timah Industri yang bergerak di bidang usaha industri kimia ya. Tadi ya timah yang untuk kimia ya. Lalu ada PT Tanjung Alam Jaya. Nah, ini yang pertambangan batu bara ya, PT Tanjung Alam Jaya. Lalu ada yang Timah International Investment ya, di bagian trading. Ada juga Timah Agro Manunggal ya, pertanian dan perdagangan. Lalu ada yang properti nih ya, industri real
Estate ya di PT Timah Karya Persada Properti. Oke, lalu ini berita ya. Tidak banyak berita tapi sekali keluar berita ini berita cukup menyedihkan ya, karena ada tenggelamnya kapal isap produksi PT Timah ya. Jadi ini mungkin lagi pertambangan di laut ya, offshore. Lalu ada kapal isapnya yang tenggelam ya. Jadi belum bisa diprediksi kerugiannya berapa, tapi pasti cukup banyak gitu ya. Ini berita tanggal 24 Agustus ya, baru semingguan yang lalu. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian laporan keuangannya, jangan lupa untuk subscribe ya, khususnya untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sering komen di channel ini. Oke, dimana kita flashback dulu ya ke laporan keuangan 2022, dimana revenue dari TINS ini turun ya 14% ya, dibandingkan revenue tahun 2021, dan profitnya juga turun 20% ya. Di mana tahun 2021 profitnya 1,3 triliun, di tahun 2022 1,04 triliun. Jadi ada turun sekitar 260 miliar ya. Nah, di kuartal 2 2023 ini ya, revenue-nya turun 22% ya jika dibandingkan kuartal 2 2022. Dan profitnya turun lebih dalam lagi ya, 107% turunnya ya dibandingkan kuartal 2 2022 ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, kita bandingkan dengan kuartal 1 2023 ya, di mana kuartal 1 2023 menghasilkan profit 50,2 miliar. Nah, kuartal 2 ini merugi ya. Ya, 34,01 miliar ya. Ya, walaupun kalau digabungkan ya dari Januari ke Juni masih ada profit sekitar 16 miliar ya, tapi bisa dilihat sini performa kuartal 2-nya sangat jelek ya. Di mana ini merugi ya. Walaupun sebenarnya revenue-nya bisa dilihat di sini ya, 2,4 triliun nih. Revenue-nya masih lebih baik dibandingkan revenue kuartal 1 2023 ya. Tapi karena biaya produksinya naik cukup banyak nih ya, naik 300 miliaran lebih nih ya. Ya, jadi revenue-nya naik hanya 230 miliaran, tapi biaya produksinya naik 300 miliaran ya. Sehingga itu yang menyebabkan revenue-nya profitnya turun banyak ya. Oke, salah satu penyebabnya adalah biaya produksi yang naik cukup banyak. Oke, kalau kita lihat di sini ini summary ya dari revenue Januari sampai 30 Juni 2023. Bisa dilihat sini pendapatannya turun ya. Kalau tadi kan per kuartal ya, kuartal 2 saja, yang ini kuartal 1 saja. Nah, kalau kita gabungkan ya, berarti kan jadi 4,5 triliun ya, karena di dalam juta rupiah. Nah, kalau di periode yang sama tahun lalu itu revenue-nya 7,4 triliun. Jadi ada penurunan pendapatan 38%. Lalu beban pokok pendapatannya juga nih ya, biaya produksi ya, dan itu turun ya, benar ya, turun 24% ya. Dan laba brutonya jadi turun 79% ya. Oke. Sehingga menyebabkan ya, kalau ada beban-beban lainnya itu digabungkan ya, itu menyebabkan laba periode berjalannya ya, yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas itu hanya menjadi 16 miliar ya, 16,2 miliar. Padahal di tahun lalu itu sampai 1,08 triliun ya. Sehingga bisa dibilang labanya anjlok 98,5% ya. Oke. Dan bisa lihat juga di sini EPS-nya jadi hanya 2 ya. Kalau nggak salah di kuartal 1 ini EPS-nya 7, sekarang hanya menjadi 2 ya. Jadi benar-benar anjlok nih profitnya ya, 98,5%. Nah, kalau kita lihat distribusi pendapatannya masih mengandalkan logam timah nih ya. 3,3 triliun dari 4,5 triliun itu dihasilkan dari penjualan logam timah. Yang kedua itu dari batu bara ya. Oke. Lalu ada juga nikelnya sudah menghasilkan ya sedikit ya, 24 miliar ya, berarti ya 24 miliar. Oke, real estate juga ternyata udah ada penghasilan ya, 83,5 miliar. Oke, kalau ini kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Revenue tahun 2023 ini ya, Januari sampai Juni itu 4,6 triliun ya. Itu termasuk yang paling rendah lah ya, paling rendah. Ada yang lebih rendah sini, 2018 sampai 2017 juga rendah ya.
Tapi bisa dilihat sini ya, profitnya di tahun 2017 maupun 2018 itu masih tinggi nih ya. 150 miliar, 170 miliar ya, walaupun revenue-nya hanya 4,4 triliun ya. Nah, itu bisa dilihat sini ya, ini gross profitnya masih tinggi, tapi di tahun ini gross profitnya rendah nih. Oke, sehingga menyebabkan profitnya juga sangat rendah nih. Jadi PR dari Tins ini menekan biaya produksinya ya, gitu ya. Kalau tidak bisa ditekan, kayaknya akan tetap suram nih sampai akhir tahun ya. Oke, ini nilai jual dari timah ya, average selling price penjualan timah dari PT Timah Tbk ini bisa dilihat tahun 2020 puncak ini ya, ketika harga komoditas mahal ya, lalu turun ya 32.000, 31.000 ya. Sebenarnya 31.000 ini masih lebih tinggi ya dibandingkan average selling price di tahun 18 dan tahun 19 ya. Oke. Nah, itu kan tahun 2022 ya, masih 31.474. Nah, di kuartal 2 ini berdasarkan press release dari PT Timah Tbk itu average selling price-nya 26.000 ya, 26.828 per metric ton ya. Jadi kalau tahun 2022 rata-rata 31.000, sekarang menjadi 26.000 ya. Ya, dan itu juga kalau dibandingkan kuartal 2 tahun lalu itu turun 35% ya. Jadi itu salah satu juga penyebab turunnya ya pendapatan dari Timah Tbk. Oke, walaupun secara penjualan ya, secara ini produksi biji besinya turun ini kan 78% dibandingkan tahun lalu ya, berarti turun sekitar 22% ya. Penjualannya mana ya? Nah nih ya, penjualan logam timah sebesar 8.307 metric ton atau tercapai 84% dibandingkan periode yang sama ya. Jadi secara penjualan hanya turun 16% ya. Oke. Tapi pendapatannya berarti turun sekitar 35% ya, karena harga rata-rata penjualan timahnya turun 35%. Oke, ini secara chart dari harga timah dunia ya. Bisa dilihat di sini harganya ya tahun 2022 nih puncaknya nih ya. Sampai berapa nih? 47 ribuan ya. Sekarang hanya 25.000. Ya, bisa dilihat di sini sebenarnya harganya masih lebih tinggi ya dibandingkan tahun 2019 nih ya. Kalau secara rata-rata ya. Oke. Tapi ya itu tadi ya, profitnya dibandingkan 2019 pun masih jauh banget ya tadi ya. Oke, dengan laporan keuangan kuartal 2 yang jelek tadi itu ya, kalau disetahunkan ya, PBV-nya itu menjadi 0,99, PER-nya jadi 202,43 ya, luar biasa nih karena penurunan profit ya. Jadi tinggi sekali nih PER-nya. Dan ROE-nya 0,49% ya. Ini juga rendah ya dibandingkan histori tahun 2022 maupun 2021 nih. Lalu di DER-nya ya 0,92 ya. Nah ini lumayan ada pengurangan lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sampai 2,8, 1,9. Berarti ada pengurangan hutang ya. Oke, lalu kita bandingkan dengan sektor basic material. Jadi TINS ini masuk ke sektor material ya. Dimana PBV average sektornya itu 1,45 ya. Jadi kalau secara PBV masih di bawah average sektor, tapi kalau secara PER ya ini 13,27 ya. Sedangkan TINS tadi jadi 202 ya. Jelas-jelas nih jadi terlihat sangat jelek ini ya PER-nya dari TINS ya. Ini ROE average sektornya ada yang minus ya. Secara average minus 4,99 ya. Karena ada beberapa perusahaan yang ROE-nya minus gede banget ya. Ada yang sampai ratusan kalau nggak salah ROE minusnya. Oke, nah ini kita bandingkan saja dengan beberapa emiten lainnya ya. Emiten yang pasti teman-teman sudah cukup akrab ya, Antam, Inco, MDKA ya, Merdeka Copper, Arci, dan NCKL ya. Dimana untuk Inco dan MDKA ini masih menggunakan laporan keuangan kuartal 1 ya, karena kuartal 2-nya belum keluar. Ya, bisa dilihat di sini PER dari TINS ya, jelas yang ini MDKA kayak saya salah nih ya. Oke. Bisa teman-teman cek lagi ya, ini kayaknya MDKA saya salah menaruh PER-nya ya. Yang pasti PER dari TINS ini ya yang paling besar ini.
Oke, lalu PBV-nya 0,99 ya Tins ya, masih termasuk yang rendah ya dibandingkan 5 saham yang lain ya. Oke. Lalu untuk ROE yang paling rendah nih ya 0,49 ya. Yang lain Antam masih 15 ya, NCKL juga 21,5%, 15% ya. Jadi yang paling menarik ya di antara 6 ini masih inilah ya, Antam dan NCKL lah yang menarik ya, dengan ROE yang di atas 15% ya, bahkan NCKL nih 21% ya. Lalu PER-nya masih wajar lah ya, 12 kali, NCKL 10 kali ya. Oke, PBV-nya 1,9 gitu ya. Ini MDKA kayaknya sih PER-nya benar ya, 434 ya. Tapi kita masih menantikan ya laporan kuartal 2 dari MDKA nih ya. Jadi bisa dilihat ya Tins, kalau dibandingkan 5 saham yang lainnya ya, kalau dari rasio ini ya, ya termasuk yang, bukan termasuk ya, yang paling tidak menarik lah ya. Oke. Tins dan MDKA nih yang tidak menarik gitu ya. Oke, lalu kita lihat chart dari Timah TBK ya. Ini weekly chartnya, di mana kalau dilihat dari harga ya, sempat harga tertinggi di 2021 ya. Tapi all time high-nya kalau nggak salah di tahun 2008 ya, di atas 2600-an ya. Kalau ini kan di 2021 nih sekitar di 2500-an ya. Itu sudah turun ya. Kalau kita lihat sempat menyentuh 8 berapa nih low-nya ya, 8000, nanti kita lihat ya. Nah, ini ya 8700 lah ya terendahnya. 8700, 870 ya, berarti itu udah turun 65%-an ya dari harga tertingginya di tahun 2021 nih ya. Oke, dan bisa lihat juga ya, ketika naik terus nih, volumenya naik tinggi sekali ya. Sekarang sudah mulai kecil-kecil volumenya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sempat menyentuh harga terendahnya 870 ya, berarti ini menjadi supportnya ya. Ya, ini sempat sampai ke 860 nih kayaknya di sini ya. Ya, jadi kesannya ada double bottom, lalu mungkin orang, wah double bottom nih, ayo rebound gitu ya, dibeli gitu ya. Terus akhirnya turun lagi nih. Sekarang sudah ke closingnya di 890 ya, jadi mungkin dia akan retest lagi nih support 870-nya kuat atau enggak ya. Kalau 870-nya jebol ya akan balik ke harga 600-an lah ya, di sekitar sini ya. Harga di sekitar sini 600-700-an ya. Oke, lalu ada resisten di sini ya di 1020 dan 1060 ya. Mungkin dia akan bergerak di sekitar range 870 sampai 1000-an ini ya. Oke, jika bisa dia tembus 1060 ya, kemungkinan bisa naik lanjut ya ke 1200 atau bahkan mungkin ke 1300 ya. Kita nggak akan tahu ya, walaupun laporan keuangannya jelek ya. Bisa saja ini sudah direspon oleh pasar ya sebelum laporan keuangannya keluar ya. Karena ini kan turun terus nih ya, sepanjang tahun 2023 juga turun terus nih ya. Mungkin itu orang-orang sudah memprice in ya, dengan harga timah ini yang sudah turun terus ya sepanjang tahun 2000, bahkan sejak tahun pertengahan 2022 udah turun terus ya. Jadi apakah setelah laporan keuangan ini keluar akan turun terus ya, kita nggak tahu ya. Yang pasti ini ketika laporan keuangannya turun, harganya juga turun tapi tidak terlalu banyak, tapi volumenya gede nih. Mungkin ada orang yang ketakutan ya buang barang ya ngeliat laporan keuangan kuartal 2-nya jelek ya. Tapi ya lagi-lagi kadang-kadang di market ini tidak selaras ya. Kadang-kadang laporan keuangannya jelek, tapi tahu-tahu dia ntar malah harganya naik gitu ya. Oke. Jadi untuk yang mungkin pengen spekulatif buy ya, berharap ini menyentuh 870 lalu rebound gitu ya. Ya, untuk nge-swing kecil-kecilan ya dari 870 ke 1000 ya gitu ya. Ya silakan disiplin dengan cut loss lah gitu lah kalau mau spekulatif buy. Oke, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah harga TINS ini sudah menyentuh bottom ini di 870-an ya, atau dia akan lanjut turun ke harga 600-700-an? Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya di kolom komen ya. Oh ya, satu lagi ini dividen historinya ya. Di tahun lalu dia membagikan dividen Rp41,95 sehingga dividen yieldnya kira-kira 3,59%-an lah ya, tergantung
punya barangnya di harga berapa. Oke. Nah, kalau performance kuartal 2 ini terus bertahan ya, silakan teman-teman hitung sendiri tuh ya. Tadi kan EPS-nya berapa tuh? Rp2 kalau nggak salah ya. Sampai Juni 2023. Nah, ini kan 2 tahun terakhir dividen payout ratio-nya 30% ya, 30-35% ya. Jadi bisa kita kira-kira lah ya, dividen payout ratio tahun depan juga kira-kira sekitar 30-35 gitu ya. Silakan dihitung dividennya berapa ya, pasti kecil lah ya kalau EPS-nya cuma 2 sampai Juni, terus kalau sampai akhir tahun hanya Rp4 ya kecil lah ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Sekali lagi disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Saya hanya men-sharingkan info-info terkait PT Timah Tbk. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.